Nah, kita ngelihat AP ini lumpuh gara-gara politik. Apa yang kita kerjain gimana maunya orang politik. Sama aja bohong gitu dinaikin cukainya malah membuat prevalensi perokok baru tuh bisa jadi semakin naik. Karena rokok-rokok ilegal juga kualitasnya semakin lama semakin membaik juga gitu. Karena bedanya cuma nggak dicukai aja. Jadi saling Ah, mengawasi gitu sistemnya harusnya. Kenapa iya. pahlawan kesiangan yang terjadi? Karena sistem pengawasannya nggak jalan gitu. Kita nggak tahu pejabat publik kita ngapain gitu. Bahkan kita aja nggak kenal sama yang kita pilih kemarin siapa. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang kembali di Politek Political Talk, ngomongin politik di Bramsuk Media. Saya Bramasta, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa sehat selalu ya. Di tengah cuaca yang lagi nggak jelas berapa hari terakhir ya. Ini di rumah saya saja dari 7 orang penghuni, empatnya tumbang guys ya. Dan dalam beberapa hari terakhir tuh saya hilir mudik dapat kabar satu sakit, habis itu ya apa udah sehat, ada yang sakit lagi kayak gitu lah. Jadi jaga kesehatan ya guys ya, karena cuaca lagi nggak apa lagi aneh gitu ya. Walaupun sebenarnya itu udah di apa ya, udah ngeh mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi nggak pernah nyangka akan seaneh ini ya. Tapi kita nggak bahas itulah. Nah, malam hari ini atau di episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang lebih aneh lagi. Yaitu soal apa public policy atau kebijakan publik yang mungkin kita melihat sebulan terakhir tuh kayaknya ya gitu deh, apa tidak banyak hal-hal mengenakan yang bisa kita dengar dari apa yang jadi sesuatu yang harusnya berdampak kepada kita sebagai masyarakat gitu ya. Sesuatu yang harusnya kita entah mendapatkan benefit atau kemudian kita bisa diuntungkan dari adanya suatu kebijakan publik. Yang ada kita malah justru antara kalau nggak boncos, kalau nggak kemudian ya naik darah atau apalah pokoknya banyak hal-hal yang cenderung negatif yang terjadi akibat dari kebijakan-kebijakan publik yang kayaknya perlu kita gali gitu ya. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan apa nyebutnya sahabat, tapi lebih tua saya, tapi kan kalau mau dibilang adik kelas, tapi kayaknya secara knowledge lebih lebih banyakkan dia gitu kan. Terus apa namanya? Ya intinya inilah orang yang saya kenal dari Facebook atau dari Instagram yang apa concern sama politik dan akhirnya dia menemukan masa depannya dalam tanda petik dengan mengambil jurusan administrasi publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung ya, kota kembang, kota yang konon katanya dibikin ketika Tuhan lagi tersenyum gitu ya. Sudah bersama saya Akang Fauzan Adim Suparno. Assalamualaikum Akang Fauzan. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik barengan rupanya. Oke, abdi ge saya alhamdulillah. Nih apa namanya? Kita tapping lumayan malam nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Semakin malam biasanya semakin asoy sih. Tapi Jan, sebelum kita kemana-mana nih, eh Boleh, boleh. suka suka apa? Suka soal policy itu dari kapan? Oke, ini menarik ya pertanyaannya karena biasanya langsung ke definisi, tapi ini pertanyaannya kapan mulai suka policy gitu atau kebijakan pada umumnya. Hmm. Mungkin satu hal sih, kita tuh kadang nggak sadar sama sesuatu yang sebenarnya kita sukai gitu. Kayak Oke. misalnya kita ini suka peristiwa-peristiwa di masa lalu, sejarah gitu. Kita suka membaca berita, melihat Hmm. hal-hal yang terjadi di masyarakat atau pada umumnya publik lah. Tapi ternyata ketika kita belum tahu terminologi atau hal itu disebut sebagai apa, Hmm. nah ketika sudah belajar baru ngeh, oh yang selama ini dipelajari, yang selama ini didalami, yang selama ini kita bahas tuh itu semuanya adalah termasuk ke dalam masalah publik. Yang masalah Oke. publik ini nanti kalau sudah berinteraksi dengan pemerintah, lalu melahirkan kebijakan, baru itu namanya public policy. Jadi ya setelah kuliah kayaknya baru nyadar kalau yang selama ini kita baca, yang selama ini kita perhatikan tuh adalah public policy. Hmm. Tapi mulai baca-baca itu berarti dari kapan tuh? Kalau baca-baca, kalau secara spesifik mungkin pas kuliah, tapi kalau sejarah lebih spesifik itu udah dari lama lah, SMP Oh, oke, SMA. oke.
Berarti kalau dulu itu bahas apa the past, kalau sekarang bahas present berarti. Ya, present betul sekali. Present bahkan future. Present yang ya mengarahkan ke future gitu. Nanti Hmm, ada forecasting juga kan gitu, oke memperkirakan oke. bagaimana ke depannya. Oke, kenapa akhirnya memilih untuk ngambil administrasi publik? Apakah kemudian karena apa pengennya di situ atau nyasar atau adanya itu atau gimana? Mungkin kalau mengarah ke sana ini lumayan unik. Karena ketika memilih jurusan, saya sebenarnya memiliki mimpi untuk ke kriminologi UI gitu. Pilihan pertama. Oh, ntar, ntar di apa namanya pas out of the record ntar saya kenalin satu orang yang menurut saya mind blowing. Beliau lulusan kriminologi juga. Oke, lanjut. Oh, Masya Allah, boleh banget itu. Aduh, tertarik juga tuh bahasannya. Oke. Nah, Hmm, ini cuma pilihan keduanya, saya tidak terlalu memikirkan kemana kampusnya. Akan tapi untuk jurusannya saya pertimbangkan. hmm, Ketika melihat berbagai jurusan sosial gitu, saya pikir kebanyakan mereka itu punya satu perspektif yang sama atau monoperspektif gitu. Sementara oke, kira-kira ilmu apa atau cabang keilmuan apa yang ini tuh bisa mencakup banyak hal. Dia oke. persoalan hukum ada, persoalan sosial ada, persoalan politik juga ada, filsafatnya juga ada. Terus setelah pertimbangan, akhirnya sekiranya administrasi publik ini paling oke deh. Jadi Hmm. itu yang menjadi pilihan. Itu berarti SBM. SBM saya. Oh, SBM. SBM lah, emang UIN masuk SBM ya? Masuk. Udah negeri, Bos. Enggak, maksudnya kan bukannya singkatannya tuh UIN tuh UMPTKIN ya? Oh, itu ada lagi Oh, ada jalurnya. lagi. Nambah lagi. Oh, maksudnya anak kira tuh UIN tuh seleksinya terpisah dari seleksi nasional secara common gitu. Oh, ternyata disatuin juga ya. Itu juga. Oke, wah itu enak tuh. Apa jadi UIN bisa masuk alternatif-alternatif gitu ya. Tapi ke apa ya? Agak cukup bisa dibayangkan jalan pikirannya ketika pilihan pertamanya kriminologi gitu, tapi pilihan keduanya itu administrasi publik gitu. Jadi memang sudah mau mengarah sesuatu yang sifatnya public interest gitu kan. Kriminologi kan biar bagaimanapun kan jatuhnya public interest juga kan ya walaupun agak dark gitu ya, tapi ya gitulah gitu. Oke, em, kita langsung saja ke hal yang apa namanya prinsipil gitu kan. Sebenarnya yang bisa dikategorikan atau eh, sebenarnya apa itu public interest atau kemudian public policy itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Ini pembahasan yang sangat menarik karena yang namanya segala sesuatu itu kan apa yang mendefinisikan itu terutama definisinya, lalu apa yang membedakan kalau itu tidak termasuk ke dalam hal Iya. tersebut. Hmm. Dan kalau kita bicara public policy, ini akan cukup rumit, tapi ada kok batasan-batasan untuk pembedanya. Yang Oke. pertama, kita ke pendapat yang paling masyhur dan benar-benar dipakai sama banyak teman-teman kita di AP, jadi dari Thomas Erdai, yang mengatakan bahwa intinya kalau mau sesuatu dibilang sebagai public policy itu simple, atau kebijakan publik, apapun yang Hmm. pemerintah lakukan dan memilih untuk tidak melakukan. Whatever the government choose to do or not to do. Itu Hmm. secara simpel. Misal, ada sebuah kasus di mana terjadi peristiwa, maka Ya. pemerintah akan memiliki pilihan, apakah hal itu ingin disikapi atau dibiarkan saja gitu. Kalau Hmm. disikapi, itu sudah jelas. Pemerintah akan melahirkan regulasi misalnya. Melahirkan peraturan baru, melahirkan anjuran, mengirimkan petugas, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau ada peristiwa, lalu pemerintah tidak sikapi, menurut Thomas Erdai, itu juga termasuk pilihan yang diambil oleh pemerintah. Diam ataupun geraknya, pemerintahan itu masuk ke dalam kebijakan yang mereka pilih. Itu Oke. satu, kalau bicara public policy. Yang berikutnya adalah public interest gitu, atau kepentingan publik. Kepentingan publik ini kalau dibahas memang memiliki irisan yang cukup berat dengan masalah publik. Hmm. Masalah publik tentu lahir dari adanya keresahan, lahir dari adanya ketimpangan, lahir darinya ada ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya. Karena Betul. pemerintah juga ada skopnya dan kembali kepada bentuk pemerintahan seperti apa sih yang diterapkan itu akan mempengaruhi masalah publik apa yang akan diurus. Kita Hmm. contoh kepada negara yang menggunakan asas sistem ekonominya itu cukup kapitalistik, pasar bebas gitu. Iya. Ketika harga menjadi berantakan atau ada kelangkaan dan sebagainya, negara yang kapitalistik dia kan tidak akan berpikir untuk mengintervensi pasar. Karena dalam ilmu ekonominya, pasar akan memperbaiki dirinya sendiri. Ketika supply Betul. itu sulit, maka biarkanlah para pedagang, biarkanlah para petani.
yang memperbaiki supaya itu sendiri. Tapi sebaliknya, dalam negara yang berasaskan welfare state, negara kesejahteraan ataupun negara-negara yang memiliki link di mana ekonomi atau market negara punya kepentingan, seperti di negara kita misalnya, Hmm, ketika terjadi kelangkaan, ketika terjadi kemahalan, maka itu akan menuntut pemerintah untuk membuat public policy dalam masalah tersebut dengan oke. cara penstabilan harga, ya penetapan harga eceran tertinggi gitu misalnya, atau misalnya dengan cara impor dan sebagainya. Jadi masalah publik atau public interest yang terjadi dipengaruhi oleh bentuk negara dalam menyikapi bentuk negara secara prinsipil dan Hmm, nanti menyikapinya itu masuk ke bidang public policy-nya. Kalau public interest tuh itu lebih mengarah kepada keinginan publik secara umum sih. Dan hmm, ini biasanya diwakili oleh kelompok-kelompok publik atau kelompok masyarakat. Atau hmm, kalau bahasa politiknya kelompok kepentingan. Kalau hmm. masalah publik lahir dari masalah, lahir dari keresahan dan sebagainya. Kalau public interest dia lahir dari kelompok kepentingan. Oke. Misal, saya sebagai petani, saya akan memiliki kepentingan untuk pupuk yang murah dan distribusi yang gampang. Tapi Hmm, saya sebaliknya kalau saya dari kelompok pedagang, saya berharap bahwa pemerintah nggak terlalu ikut campur dalam menentukan harga gitu. Karena hmm, keuntungan saya akan minimal dari sana. Dan sebaliknya, kalau saya orang-orang pemilik tanah gitu, saya harap pajak bumi bangunan dan pajak dan sebagainya bisa diturunkan. Nah hmm, sebaliknya kalau saya rakyat kecil, saya harap pemerintah bisa menaikkan pajak untuk orang-orang kaya misalnya. hmm. Jadi public interest lahir daripada kelompok kepentingan, masalah publik dia lahir daripada keresahan dari kelompok kepentingan tadi. Mungkin seperti itu frameworknya. Ada kebijakan publik, ada masalah publik, ada public interest, dan di tengahnya ya ada politik dan sebagainya sebagai faktor katalisnya. Oke. Eh, kalau kalau boleh tahu, apakah kemudian public policy itu harus berjalan secara idealnya ya, harus berjalan berdasarkan apa yang jadi public interest atau apa yang jadi apa namanya apa tadi satu lagi sorry Pak? Public interest, masalah publik, public interest. Saya sama apa namanya apa yang jadi masalah publik dan apa yang jadi interest publik atau kemudian public policy itu bisa ujuk-ujuk dibikin gitu. Wah ini pembahasan yang menarik ya. Sudah mulai masuk kepada ini kan ranah yang lebih tadi kan idealisnya tuh gitu secara keilmuan Iya. kayak gitu. Ranah yang Bahkan lebih pada teknisnya, faktanya. yang lebih politisnya. Aduh, aduh, hai Bangku. Jadi gini, kan tadi ada masalah publik yang emang masalahnya udah real gitu, udah Iya. tampak, makanya orang resah gitu. Mm-mm. Harapannya ini bisa dibenahi. Ada Betul. juga yang tadi public interest, kepentingan publik, yang sebenarnya itu kepentingan kelompok. Nah, di sini yang Mm. menjadi masalah. Kita Oke. tahu bahwa karena sistem pemerintahan kita menerapkan trias politika dengan adanya legislatif, Mm-mm. eksekutif, yudikatif, maka public policy pertama kali akan dibahas oleh legislatif. Tentu, Betul. segala sesuatu harus ada dasar undang-undangnya, dasar kebijakan yang untuk dilakukan. Harus ada Nggak, dasar apa legal standingnya lah. legal standingnya, betul sekali. Jadi nggak bisa tuh eksekutif tiba-tiba mau ngapain gitu, tiba-tiba ya. Hmm. Ini kecuali kondisi darurat ya. Karena kita Iya. presidensil memang wewenang presiden atau eksekutif lumayan lebih powerful dari para parlementer. Jadi yang jadi masalah biasanya itu, masalah publik itu banyak. Tapi yang menjadi concern itu bagaimana kita mengurutkan atau membuat skala prioritas dari masalah yang terjadi. Betul. Karena nggak semua masalah bisa dituntaskan sekejap. Betul sekali. Dan ini menjadi sebuah dilema. Satu, Hmm. ada masalah publik yang itu tuh diselesaikan perlu waktu yang lama, perlu anggaran yang banyak, dan belum tentu populer. Dan belum tentu selesai. Dan belum tentu selesai. Itu juga bisa jadi satu bahasan. Dan berikutnya ada keinginan dari publik atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal misalnya, kekuatan Hmm. massa, ya akhirnya dia bisa menekan para legislator untuk masuk kepada bagian balik atau badan legislasi supaya Hmm. masuk prolegnas program legislasi nasional gitu. Hmm. Karena biasanya udah ditema-temakan, misal eh, tahun ini mau bahas apa atau selama periode ini apa yang pengen didalemin gitu. Nah, di Hmm. sini sebenarnya bermain dalam perancangan kebijakan publik khususnya dalam urusan politiknya gitu. Political will-nya tuh mengarah kemana? Jadi Oke. memang tidak selalu masalah publik yang paling krusial akan dibahas, tapi kalau masalah publik yang krusial ini di backup oleh public interest yang kuat gitu, ada tekanan yang kuat dari masyarakat terhadap masalah tersebut, maka itu bisa dinaikkan untuk dibahas. Hmm. Tapi tentu karena kita hidup dalam negara yang
teratur ke negara hukum gitu. Hmm. Segala sesuatu ya melewati tahapannya gitu. Iya. Lewat DPR dulu, rapat dulu, paripurna dulu, ntar disahkan dan disahkan nanti tunggu berapa bulan, habis itu baru bisa diterapkan. Jadi ada birokrasi yang perlu dilewati sebelum suatu masalah bisa berubah menjadi kebijakan. Hmm. Dan memang benar banyak sekali isu-isu yang tiba-tiba muncul gitu, terus langsung dibahas gitu. Padahal lagi nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Masalahnya apa yang dibahas apa gitu. Itu memang cukup sering terjadi dan bukan hanya di negara kita gitu. Ini masalah umum gitu. Makanya orang-orang AP itu pada berdebat. Kira-kira apakah administrasi publik atau kebijakan publik itu menyatu dengan politik atau terpisah? Nah, itu juga menarik tuh. Bisa disinggung Itu salah sedikit satu. nggak? Oke, disinggung dikit dulu ketika sebelum Perang Dunia Kedua, Hmm. Woodrow Wilson itu salah satu ahlinya, presiden juga dari Amerika Serikat, dia bilang enggak kok AP administrasi publik sama politik itu terpisah. Administrasi kan kalian mah fokus bikin kebijakan, ngejalaninnya gitu, mikir gimana supaya yang dirancang jadi realistis gitu. Tapi ternyata ketika Perang Dunia Pertama pecah, Woodrow Wilson tuh tercerahkan gitu. Aduh, kalau orang-orang AP yang ngejalanin tuh terlalu birokratis katanya. Kerja Hmm. mereka lambat dan kadang tidak sesuai Birokratis, dengan kaku, terus apa ya, lelet, lelet, dan apalagi biasanya itu nggak responsif penyakit-penyakit biasanya. birokrasi. Gak responsif orang-orang AP itu. Karena orang-orang AP itu cenderung mengarah pada status quo. Atau Oh, misal udah ada kebijakan yang sebelumnya udah ada nih, udah ada yang ngatur. Yang ngapain diubah gitu. Kalau jatuhnya emang udah textbook berjalan. nggak sih? Ya, orang-orangnya textbook zaman dulu tuh. Tapi setelah Perang Dunia terjadi, masyarakat menuntut sebuah kebijakan yang cepat. Maka mulai muncul paradigma-paradigma kebijakan publik yang baru yang mengatakan bahwa pada akhirnya politik yang bakal menggerakkan bagaimana perancangan kebijakan publik. Iya, karena kan kalau nggak salah kan, maksudnya yang saya pahami ya, ini mungkin bisa dikoreksi sama Fauzan, bahwa kebijakan publik itu kan sebenarnya kan emang lahir dari politik kan, dari political will kan gitu, dari Betul. kemauan politik kan semestinya gitu. Mhm. Jadi ketika kemauan politiknya mengarah ke sana ya itu akan dieksekusi, kalau tidak mengarah ke sana ya mohon maaf, mungkin akan jadi tumpukan rancangan yang mungkin akan berdebu 5 atau 10 tahun lagi gitu. Betul. Jadi kalau kita pengen mengelompokkan, itu Hmm. akan masuk pada sebuah bidang namanya paradigma kebijakan publik atau cara Iya. pandangnya. Yang tadi kita bahas pertama tuh old public administration, yang tua lah gitu, yang terpisah dari Oh. politik. Nanti ketika sudah selesai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, akhirnya para ilmuwan juga merapatkan gitu. Ini Hmm. sebenarnya administrasi publik udah menyatu dengan politik. Tapi kok rasanya politis banget ya? Gak profesional dijalankannya. Apa Oh. yang orang politik mau, Ugal-ugalan political gitu. interest apa, ugal-ugalan. Maka kita lihat kepada saudara saudara tirinya, bukan saudara tiri ya. 11-12-nya apa itu siapa? Siapa? Ilmu Oh, manajemen. manajemen. Jadi bedanya kalau misal sebuah sekumpulan orang berkumpul untuk tujuan yang sama itu namanya organisasi. Mm-mm. Sebuah organisasi yang sedang merencanakan pendelegasian rencana itu manajemen. Tapi Oke. setelah pendelegasian terjadi dan sedang dijalankan proses organisasi tersebut itu namanya administrasi. Jadi ini kita lumayan deket lah. Mm-mm. Satu bahas perancangan lebih mengarah pada pendelegasian SDM-nya, satu Mm-mm. bahas konsep dan juga gimana ngejalaninnya gitu. Apa sama manajemen tuh. Nah kita ngelihat AP ini lumpuh gara-gara politik. Apa yang kita kerjain gimana maunya orang politik. Sementara manajemen selalu profesional dengan nilai-nilai swastanya. Akhirnya Mm. muncul sebuah perspektif baru namanya New Public Management. Jadi bagaimana administrasi publik dijalankan layaknya perusahaan kayak manajemen. Oh, oke. Makanya kita punya banyak istilah kayak di negara itu, kok negara dijalankan kayak bisnis ya? Kenapa negara berbisnis dengan rakyat gitu? Mm. Terlalu profesionalitas, meritokratik banget lah gitu. Jadi Mm-mm. ini juga melahirkan sebuah kasta-kasta baru gitu dalam administrasi publik yang lama-lama mengkaburkan batasan antara manajemen dan AP. Jadi bahasanya AP itu cuma manajemen, cuma di pemerintah gitu. Di zaman Manajemen 70-an. tapi di itu, di apa, di institusi politik. Nah, iya, jadi itu membuat sebuah masalah karena pada akhirnya di sana rasanya tidak ada empati gitu. Sifat politiknya Ah, berkurang, sifat profesionalitasnya naik, tapi ada yang kurang dalam kehidupan masyarakat modern. Kita pakai contoh soal transportasi umum. iya. Ketika zaman dulu transportasi umum belum ada, orang naik bis dempet-dempetan karena itu produk dari kebijakan publik saat itu. Orang Mm-mm. nggak bakal protes gitu. Yang penting mobilnya ada, kita bisa naik ke tempat lain.
Tapi Hmm. ketika pelayanan semakin baik, pelayanan publik semakin baik, maka masalahnya bukan lagi soal dempet-dempetan, tapi soal pelecehan seksual, terus juga soal apakah ada gerbong Copet. khusus copet, gerbong khusus perempuan gitu. Jadi mulai perasaan-perasaan manusia atau empati bagaimana kebijakan publik tuh bisa lebih manusiawi gitu. Bukan Hmm. hanya profesional. Politisnya bisa kita kurangi, yang sekarang terlalu profesional gitu. Tapi Hmm. tidak ada unsur pelayanan publik yang baik. Hmm. Maka ketika mendekati tahun 80 90-an dan sampai sekarang muncul sebuah perspektif baru namanya New Public Service dan juga New Public Governance. Hmm. Ini yang kebanyakan pemerintah lakukan saat ini. Profesionalitas tetap ada, peran politik tetap ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kombinasi dari semua ini akan melahirkan pelayanan publik yang baik. Hmm. Idealnya. Idealnya. Tapi tadi karena Anda tadi nyinggung apa yang dilakukan oleh legislatif ya, saya web mana ya? Oh ada nih. Ini buku hasil cuci gudang yang saya dapatkan entah dari mana, Wes, kudeta putih. Apa itu, Bos? Kudeta Putih. Jadi ini riset yang dilakukan oleh Indonesian for Global Justice, di mana ditemukan bahwa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama perbankan dan finance, itu dimotori secara direct oleh asing lewat sejumlah LOI dan MOU Wah, kayak gitu. Nah, makanya eh, pas rame-rame kemarin polisi nangkap orang beserta menyita buku, wah, saya mulai jaga-jaga ini buku. jaga-jaga, Bang. Iya, Aslinya. iya. Apa ya tinggal nunggu ditangkap aja sebenarnya. Dan ini tuh lumayan komplit loh risetnya. Jadi ada beberapa, bahkan dicantumkan juga LOI-nya. Misalkan LOI IMF tahun berapa, LOI IMF tahun berapa. Kayak misalnya eh, di sini ada dokumen resmi Asian Development Bank Technical Assistance, Agriculture Sector Strategy Review Ministry of Agriculture Decentralization of Agriculture Support Service. Jakarta, Maret 1998. Terus ada the International Monetary Fund Indonesia Second Supplementary Memorandum of Economics and Financial Policies, the International Monetary Fund Washington DC 29 Juli 1998. Jadi ada banyak ini nih apa agak lumayan inilah agak lumayan komprehensif lah ini laporannya kayak gitu. Jadi bisa saya bilang ini buku yang mungkin akan maksudnya setelah kemudian saya melihat apa yang terjadi berapa tahun terakhir sih saya akhirnya tidak kaget ya ketika membaca buku ini gitu. Kayak gitu. Jadi undang-undang minerba, undang-undang perbankan gitu. Bahkan kita itu adalah negara dengan sektor perbankan paling liberal karena kita membuka pintu bagi kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia sebesar 99% gitu. Luar Dan biasa. dan tidak ada yang lebih liberal daripada kita, even Amerika sendiri. Amerika tuh cuma 50 berapa persen gitu, seingatannya ya. Kayak gitu. Jadi ya agak cukup inilah. Kayak gitu. Belum kemudian apa dibahas soal agriculture juga, dibahas soal pertambangan, dibahas juga soal even retail. Jadi retail-retail asing kayak Soho, terus Carrefour, terus Giant gitu-gitu. Nah, itu pintu masuknya gimana gitu di buku ini gitu. Dan Kudeta putih. iya, kereta Coba saya putih. cari ya, itu menarik ya. Iya. Referensi juga. Dan apa Al-Fatihah juga untuk salah satu penulisnya, Pak Samsul Hadi gitu. Meninggal tahun berapa beliau ya? Agak udah cukup lama lah gitu. Saya juga baru tahu kan. Oh ternyata Pak Samsul Hadi ini udah meninggal lumayan lama juga ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kemana-mana ya. Oke, Oh, nggak apa bagus. em, ngomongin soal kebijakan publik juga gitu ya. Em, kan salah satu juga yang menjadi sorotan dalam pembentukan kebijakan publik itu kan adalah partisipasi publik kan. Jadi Hmm. ketika program-program itu dirancang itu kan eh, idealnya ada kemudian partisipasi publik itu. Nah, partisipasi publik itu sebenarnya bentuknya apa aja? Wah, ini menarik ya. Karena kita hidup di sebuah sistem yaitu demokrasi yang perwakilan gitu. Jadi suara-suara kita gitu. Idealnya kalau secara sistematis itu bisa diwakilkan
oleh para legislator lokal tentunya. Jadi para legislator lokal ini akan datang ke daerahnya masing-masing dan Hmm. melihat apa kira-kira yang terbaik untuk daerah saya gitu, untuk dimasukkan ke dalam bahasan legislasi di balik gitu, badan legislasi. Hmm. Tapi itu kan bicara secara sistemik yang terlalu mudah gitu. Tapi untuk caranya sendiri sebenarnya beragam. Yang pertama bisa jadi ada dari tuntutan atau adanya sebuah tekanan dari berbagai pihak gitu. Jadi tadi ya para kelompok kepentingan gitu yang melahirkan atau membentuk narasi mengenai public interest gitu. Hmm. Maka sudah bukan asing lagi di era sekarang di mana apa yang kita percayai, apa yang tampil di media sosial akan mempengaruhi kita gitu. Teori mengenai manufacturing consent lah gitu. Jadi jangan-jangan oh kita tuh sebenarnya nggak punya opini gitu. Kita tuh nggak tahu sama apa yang kita mau, tapi kita Ah, iya. diarahkan oleh orang lain, oleh sebuah kelompok kepentingan yang pada mengarahkan supaya kita bisa ikut bersama mendorong sebuah kebijakan itu supaya loss gitu. Hmm. Jadi Nah, itu tar, sih. tar, saya potong dulu. Malaka pas ribut-ribut kemarin termasuk kelompok ini nggak? Kalau secara teori itu sih bisa dimasukkan sebagai sebuah Oke. kelompok kepentingan gitu. Jadi nggak masalah gitu. Saya masalahnya takut-takut untuk nanyain ini, Pak, karena eh, saya banyak sekali kawan-kawan saya yang bisa dibilang maniaknya Malaka. Atau lebih tepatnya Oh. maniak Kafir Irwandi gitu. Jadi ketika ada dugaan-dugaan seperti itu tuh, lalu kemudian saya mencoba untuk kritis tuh sebenarnya banyak yang nggak terima gitu. Karena Hmm. dianggapnya masa iya sih atau misalkan Anda terlalu curiga atau apa gitu. Walaupun sebenarnya saya sendiri tuh banyak loh apa berdiskusi sama beberapa kawan-kawan saya yang cukup apa ya bisa dibilang cukup interest di politik juga yang mempertanyakan juga eh sebenarnya 17 plus 8 yang jadi tuntutan itu lalu kemudian distempel sebagai tuntutan rakyat itu sebenarnya rakyat yang mana gitu kan. Karena Itu dia. eh, maksudnya apakah apakah itu tuntutan yang representatif gitu sehingga bisa dicap sebagai tuntutan rakyat gitu karena saya merasa kok kayaknya tuntutan yang sangat-sangat apa ya tuntutan yang sangat-sangat parsial sekali gitu. Menarik, menarik. Jadi gini, pada dasarnya semua ilmu sosial itu kan kalau pengen bilang memang ada yang bilang ada baik dan buruk patokannya gitu. Tapi pada umumnya dalam kita mengkaji segala sesuatu ya kita harus bisa objektif gitu. Hmm. Soalnya kalau misal kita pengen mengeksklud atau kita hilangkan variabel yang terjadi sekarang misal 17 plus 8 tuh bukan bukan ada kelompok kepentingan yang mendorong yang nggak mungkin gitu. Jadi ya kita harus bisa mengkotak-kotakannya ya secara adil gitu, adil sejak pikiran gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membahas mengenai substansinya, betul tadi. Jadi Hmm. kalau kita soal status mah ya statusnya sama gitu. Bang Afik punya kepentingan, saya juga punya kepentingan. Bang Afik termasuk dalam kelompok sosial tertentu, saya juga masuk dalam kelompok sosial tertentu. Dan kita sama-sama memperjuangkan public interest kita dengan caranya masing-masing dan Hmm. mempengaruhi ataupun dipengaruhi gitu. Ilmu Hmm. politik lah gitu di sana. Baru bermain yang akhirnya mendorong sebuah kebijakan. Dan ya kelihatannya 17+8 ini juga salah satu bentuk dari bagaimana sebuah kelompok publik gitu ingin mendesak cara pandangnya gitu. Ya kita terlepas dari baik dan buruknya gitu. Untuk supaya orang setuju dan dengan harapan hal ini bisa dipenuhi. Hmm. Dia no problem lah kalau dari segi perancangan kebijakan publik atau policy making progress, ya mereka menggunakan cara yang tepat, cara yang konstitusional juga gitu. Nggak tiba-tiba bikin mahkamah tandingan atau dan sebagainya gitu. Mereka masih pengen berjuang dalam sistem lah kelihatannya. Framework yang ada mereka pakai gitu. Ya kan tentu framework kebijakan publik kan yang pertama ada identifikasi masalah, penetapan agenda, agenda setting, perumusan kebijakan, adopsi atau pengesahan, implementasi lalu evaluasi. Mereka pengen memastikan identifikasi masalahnya udah ada nih. Masyarakat udah resah nih, ini masalah publik. Tinggal gimana caranya masyarakat bisa setuju, para legislator bisa setuju, supaya masalah ini masuk ke dalam penetapan agenda atau agenda setting dari Hmm. para legislator kita. Atau mungkin mempengaruhi eksekutif juga. Hmm. Iya sih apa ya maksudnya saya tuh kadang-kadang bingung juga gitu ya orang-orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tuh. Maksudnya kita nggak ngomong soal legislator ya. Kalau legislator kan emang emang itu kalimat template-nya mereka lah gitu kan. Iya, Tapi organisasi-organisasi di luar pemerintahan atau apa nyebutnya NGO gitu, NGO ya. non-government organization Oke, gitu, gitu.
yang kemudian datang apa ke institusi politik kemudian memperjuangkan isu-isu tertentu yang mereka anggap sebagai public issues atau kemudian public interest gitu, mengatasnamakan publik gitu. Nah, saya juga mempertanyakan kadang-kadang atas dasar apa mereka mengatasnamakan itu gitu. Kayak misalnya apa banyak hal lah yang sebenarnya hitam putih apa sorry abu-abu, kayak misalkan contoh ketika Pak Purbaya berapa hari lalu memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok gitu, banyak yang kemudian ngirim karangan bunga gitu, yang Mhm. apa yang mereka menyayangkan karena dengan cukai nggak jadi naik ya apa dianggap eh, upaya untuk menekan angka perokok eh, tidak serius gitu kan, karena mungkin Mhm. menurut mindset mereka gitu cukai rokok naik kemudian akses terhadap rokok kemudian tidak terjangkau, akhirnya kemudian mereka tidak rokok gitu. Padahal mah rokok ilegal banyak gitu. Banyak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu, Jan. Gimana, Jan? Baik, ini perspektif yang menarik ya. Pertama, segala sesuatu kan kadang take and give ya gitu. Kita Iya, nggak bisa kayak gitu. Nah. berlaku layaknya seorang pahlawan setiap saat gitu. Jadi memang bagaimana pemerintah membahasakan dan juga menerapkan kebijakannya biasanya itu yang bermasalah. Kita Hmm. yakin pemerintah bisa jadi punya keyakinan yang baik gitu, punya tujuan yang baik. Tapi waktu ngelaksanainnya terjadi banyak kecacatan, terus waktu dievaluasi nggak jujur, terus Hmm. waktu mau diperbaiki nggak mau gitu. Jadi Hmm. ya terjebak dalam regulasi-regulasi yang sebenarnya tuh problematik tapi nggak pengen dibenahi gitu. Hmm. Terutama dalam bidang pelaksanaan. Kayak MBG. misalnya ya MBG itu one case gitu. Itu kita simpen gitu. Kita ke rokok dulu lah. Aduh. Emang Oke. kalau secara logika dasar itu, wah kalau harganya makin mahal, makin dikit yang beli gitu. Cuma masalahnya kalau penegakan terhadap tadi, solusi lain dari nggak adanya rokok kan rokok ilegal, udah tentu saja. Kalau Betul. yang saya perhatikan penindakannya tuh tidak tegas ya kalau di sini kan. Karena saya udah pernah ngobrol sama tukang warung. Tukang warungnya tuh, wah dia kayak pahlawan gitu. Saya mah nggak pernah jualan rokok ilegal gitu. Ini apa ini tidak menguntungkan negara dan sebagainya. Itu warung yang di atas tuh ketahuan rokok ilegal. Wah dia dihukum gini gini gini. Beberapa bulan kemudian setelah awal tahun ini naik 10% cukai, Hmm. dia jualan juga kok rokok ilegal. Dan sampai sekarang masih gitu. Nggak ada yang nindak bahkan. Hmm. Itu dia. Kalau Setorannya misal gede kali. penindakan terhadap solusinya nggak ada gitu, sama aja bohong gitu dinaikin cukainya malah membuat prevalensi perokok baru tuh bisa jadi semakin naik. Karena rokok-rokok ilegal juga kualitasnya semakin lama semakin membaik juga gitu. Karena bedanya cuma nggak dicukai aja. Kok Anda tahu, Pak? Ya sebagai ada teman-teman saya pemerhati, pemerhati itu ya. Oh, pemerhati. Ya, pemerhati. Kan tadi Oh, ngobrol sama tukang warung. kirain pemain. Karena secara harga juga memang lebih bergengsi kan. Iya sih. eh ini mungkin nggak, jangan deh, jangan buka dapur nih, sudah deh, bahaya, bahaya, bahaya. Kenapa? Kenapa? Enggak, karena Anda tuh ada berapa kali nemu tuh. Jadi ada satu saat Anda itu waktu pas Anda daurah hafalan itu, Anda tuh diajak sama Ustadz Anda itu ngambil apa peci buat wisuda itu di Ciledug. Jadi temannya yang bikin tuh di Ciledug tuh. Hmm. Nah, terus pas kita habis Jumatan itu, eh, kawan-kawan setan itu pada ini kan, pada inilah, pada bakar lah gitu kan. Ya, Terus aneh liatin, lah dalil gitu. Apaan ya nih? dalil. Apa itu, Louis? Apaan nih gitu kan? Terus saya nanya waktu itu, emang ini berapaan gitu? Katanya isi 16 harganya 16.000. Anjir, Wah, 16.000. bukan. Itu 2021 itu. 2021. Wah, Jadi hitungannya gila murah banget, Cok. iya, Maksudnya apa ya? Orang yang merek aslinya aja tuh sebungkus isi 16 itu 16. bisa 30-an berapa waktu itu ya. Nggak Tiga. tahu kalau sekarang mungkin lebih mahal lagi. Itu cuma 16.000. Gila. Setengahnya itu. Itu dia. Ya kita pakai logika ekonomi dasar aja sih kalau lagi ngebahas hal-hal kayak gini gitu. Kayak kalau terjadi kelangkaan atau harganya mahal, sudah otomatis opportunity cost atau harga oportunitas dalam milih dua benda ya kita cari yang lebih murah dengan sensasi yang sama gitu, dengan produk substitusinya gitu. Ya Mm-mm. kalau misal merek GG gitu, pasti punya tandingan magnet gitu misalnya. Ya.
Jadi ya substitusinya muncul dari masyarakat. Itu bentuk mekanisme pasar memperbaiki dirinya sendiri. Hmm, Kalau kata orang-orang liberal mah gitu, ekonom, ekonom oke. liberal. Tapi kalau misal negara kita ekonomi terkontrol, ya semua pabrik rokok ini bisa jadi ditertibkan aja gitu sekalian. Benar. Karena berarti berarti jangan-jangan kita satu pikiran juga soal tembakau ini. Nah, setuju saya itu. Iya, maksudnya kalau emang concernnya adalah soal kesehatan gitu ya lebih baik di apa di stop sekalian gitu. Terus kalau ada pertanyaan, ya nanti bagaimana apa orang yang menganggur akibat pabrik rokok Hmm. ditutup? Ya itu tuh apa urusan negara, bukan urusan negara langsung ngasih pekerjaan bukan. Iya, bukan. Tapi caranya adalah Bukan. dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, iklim bisnis yang apa suportif gitu. Sehingga dengan iklim bisnis yang ramah ini, bisnis baru banyak dibuka, lapangan kerja banyak gitu. Nah, cuma Betul. kayaknya Dan juga pemerintah kita kayaknya logikanya nggak nyampe sana. saya juga kadang agak bingung. Tapi ya tadi yang namanya juga kita nggak tahu kenapa bahasan itu bisa nyampe di meja-meja. Nah, insya Allah legislasi gitu atau meja-meja kebijakan publik. Jadi ya kan biasanya sah-sah saja terus kan cukup Hmm. gacor gitu dalam hal-hal kayak gini. Dan juga sebenarnya kalau langkah-langkah kuratifnya kan langkah pengurangan tuh banyak seperti Thailand misalnya. Kayak untuk rokok tuh bukan sekedar ditirain doang gitu. Logo-logo rokoknya tuh. Cuma Hmm. kalau ada anak kecil yang sekiranya di bawah umur pengen beli tuh nggak ada kok nggak ada produk kayak gitu. Hmm. Kan biasanya kalau anak-anak SMA gitu pulang sekolah gitu mereka bisa dengan percaya diri ke warung-warung tuh untuk langsung beli gitu. Tapi kalau ini ya bener-bener batasan umur Kalau tuh SMA tuh masih mending lah, diragukan. mereka masih mepet-mepet ke inilah, masih mepet-mepet ke usia yang qualified lah. Ini Iya. bocil Nah TK itu, dimintain tolong omnya beli dikasih. ih, kalau di luar negeri itu nggak boleh, maksudnya dalam artian Iya, itu bocil udah yang begitu pelanggaran nggak berat boleh. itu. Jadi ya harus dari akses pembeliannya juga mungkin cara-cara seperti itu yang bisa lebih tepat dan juga pendidikan sebenarnya investasi Hmm. pendidikan. Oke, oke. Berarti administrasi publik tuh belajar macem-macem ya, berarti karena itu kan sektor yang sangat-sangat apa ya, dipengaruhi oleh aneka macam faktor tuh. Betul sekali. Makanya dalam kebijakan publik yang baik ada sebuah konsep namanya pentahelix atau Hmm. 5 helix yang harus diperhatikan. Ini kalau nggak salah tuh yang pertama ada akademisi, yang Hmm. kedua ada media, ada kalangan pembisnis, ada pemerintahan itu sendiri, sama kalau nggak salah itu masyarakat atau kelompok kepentingan gitu. Kalau lima-lima ini bisa klop ngerjain suatu hal, insya Allah kebijakan publiknya bakal bener. Tapi Secara kalau idealnya ternyata begitu. hanya akademisi sama media aja nih yang klop, pemerintah sama pembisnis nggak mau ngelakuin kebijakan publik tersebut, nggak Hmm. bakal jalan. Misal Hmm. akademisi nggak ikut nih, empat yang lain tuh udah sepakat untuk ngelakuin gitu. Yang terjadi perencanaannya buruk gitu, atau hanya menguntungkan kalangan pembisnis misalnya. Jadi apa yang Helix itu konsep yang sering sekali disandingkan juga dengan good governance gitu. Kalau Hmm. good Iya, governance benar-benar. adalah bagaimana kebijakan publik yang baik, patokannya ada 14 sampai 11 gitu. Pentahelix itu orang yang bakal ngejalaninnya gitu, atau yang bakal ngebahasnya. Jadi dua ini tuh sering disandingkan lah dalam perancangan kebijakan publik yang baik. Iya. Eh, karena sebelum kita tapping ini gitu ya. Jadi tahun lalu tuh saya wawancara seorang ahli planolog ITB. Namanya Pak Masya Allah. Jilal Mardani. Mungkin kalau pernah dengar neraca ruang, nah itu beliau pendirinya tuh. Nah, itu kita discuss tuh soal walaupun sebenarnya discuss kita waktu itu selain soal apa namanya kesadaran bahwa apa yang kita terima dari negara itu sebenarnya bukan karena kebaikan negara, tapi literally karena uang kita disetor ke negara, kemudian kita dapat sesuatu kan apa namanya dari uang-uang yang apa uang yang dikumpulkan dari kita gitu kan, yang macam-macam itu, yang bahkan saya juga baru tahu gitu ya. Ternyata kalau kita bayar listrik itu entah Ya. itu token ataupun pasca bayar, sorry, antara token atau pasca bayar itu kita itu juga termasuk biaya pajak penerangan jalan. Saya lupa berapa persen gitu. Nah, dan anak tuh baru ngehnya adalah ketika Anda lupa 2 minggu yang lalu kayaknya. Jadi rumah tuh didatengin petugas PLN. Petugas Waduh. PLN yang ternyata, jadi ternyata
ada masalah sambungan ke rumah saya yang akhirnya laporan pembayaran listriknya tuh ini apa di bawah seharusnya gitu. Ya udah, Hmm. terus kita discuss, berarti gimana gitu katanya. Ya udah kita apa paling diganti baru Bu. Nah, kalau penggantian baru tuh kata PLN itu di biaya apa itu ini 100% free. Jadi itu di coverage apa di coverage PLN. Nah, Hmm. kita itu cuma bayar selisih dari biaya-biaya listrik yang nggak tercatat itu gitu. Betul, betul. Kayak gitu. Nah, pas saya ngurus itu siang-siang, lalu kemudian saya terima notanya, terus dilihat detailnya, pajak penerangan jalan berapa persen Betul. gitu. Oh, gitu, gitu saya Cara bilang. mainnya. Ya. Gitu. Nah, terus saya tanya, ini nanti di setornya si pajak penerangan jalan ini kemana gitu. Nah, kalau dulu itu ke Pemkap Pemprov masing-masing. Kalau sekarang itu langsung ke Dishub katanya. Oh, langsung ke dispo. Iya, jadi perihal penerangan jalan tuh sekarang urusannya Dishub. Nah, jadi kalau daerah Anda gelap gitu tidak ada penerangan, nah silakan hubungi Dishub masing-masing. Bisa masing-masing. Ini Iya. menarik ya, karena ada apa Undang-Undang tahun 2022 kalau nggak salah Hmm. mengenai HKPD atau hak perimbangan keuangan daerah lah kalau Ah, nggak iya, iya, salah. iya. Itu juga dibahas Pak Jilal juga tuh. Jadi ya Bukan hak benar kali, tadi hubungan. hubungan ya pokoknya uang antara daerah sama pusat lah gitu gimana Undang-Undang nomor satu diaturnya. tahun 2022. Nah dari satu tahun 2022 betul. Itu kayaknya bisa lebih detail dicek di sana. Tapi memang kita tuh kalau dalam ilmu hukum ketika sesuatu sudah disahkan dan dijalankan tuh dianggapnya publik itu sudah paham gitu. Kalau sudah ada usaha-usaha sosialisasi gitu. Tapi ternyata Iya. kita selalu menemukan fakta-fakta baru kayak oh ternyata penerangan jalan dari sini loh gitu atau dari mana gitu. Jadi memang Mm-mm. mengedukasi publik itu sangat penting ya untuk melihat kira-kira apa sih yang menjadi hak kita dan kira-kira kita tuh diambil haknya itu di mana aja misalnya. Jadi Betul. ya penting gitu untuk sadar. Iya, karena eh, ada satu konten menarik ya. Ana lupa dari tokoh siapa gitu. Jadi ternyata eh kan kita mungkin menganggapnya kan kalau di mall itu kan paling kan cuma ini doang kan, ya kayak apa kayak cuma PPN doang kan gitu. Ternyata komponen pajaknya tuh banyak banget gitu. Dan bahkan beda item, beda pajaknya gitu. Beda volume, Betul. beda pajaknya. Saya langsung, aduh, pusing gitu. Ya kebayang saya jadi pengusaha gila itu apa kan yang udah pasti ini kan dia kan harus mastiin apa profit dan profitnya itu kan juga buat ini kan buat nutup operasional kayak listrik, sewa ruko, apa sewa lahan, terus kemudian bayar karyawan gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya tambahan-tambahan semacam itu semakin pusing. Pusing. Jadi ya memang kebijakan fiskal kita. Kan Hmm. kalau kebijakan moneter itu bicara pada pertukaran uang, lalu BI sih pada umumnya. Tapi kalau fiskal itu bicara soal perpajakan. Ada dua hal gitu. Hmm. Itu memang lebih mengarah pada kebijakan fiskal yang sifatnya ekstraktif lah gitu. Jadi Oh, dia ngeluasin dari mana sih pundi-pundi keuangan tuh bisa didapatkan buat negara gitu. ekstraktif tuh bahasa simpelnya meres ya. Iya, bahasa bahasa ininya meret lah gitu. Kan ada juga yang sebaliknya uang tuh nggak boleh ngendap, harus dikasih ke masyarakat supaya ekonomi muter. Nah Tapi iya. ada juga karena uangnya kebanyakan di masyarakat, pemerintahnya boncos, ya kita ambil dari masyarakat ini. Hmm. Idealnya ya teori ekonomi itu kan fleksibel ya, di kondisi tertentu pakai yang ini, kondisi yang mana pakai yang itu gitu. Cuma kalau kebanyakan meres mulu kan, pada akhirnya pundi-pundi keuangan masyarakat berkurang, mereka bayar pajaknya juga semakin sedikit. Itu kan satu hal Betul. lagi gitu. Kayak tadi, misal ada banyak bisnis yang pada akhirnya kesulitan berkembang. Kesulitan berkembangnya bukan berarti mereka nggak punya skill atau tidak punya supply dan sebagainya. Tapi mereka belum profit, belum sempat mengembangkan dirinya, udah keburu dipajakin duluan. Jadi mereka Iya, stay jadi UMKM gitu, dirawat jadi UMKM. benar. Itu belum termasuk pungutan-pungutan ini loh ya. Baik, Pungutan-pungutan iya. ya, you know lah gitu Ya kan. tidak resmi lah gitu, yang ilegal. Yang tidak resmi gitu ya. Terus Oke, juga oke. apa ya hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan fiskal tuh. Ya itu mungkin itu dulu. Nanti kita lihat isu lain yang bisa dikaitkan. Iya, iya, iya. Eh, karena entah kenapa ya, eh, kalau dulu
ini mungkin saya sedikit cerita gitu ya. Jadi Boleh, ketika boleh. saya dulu belajar awal-awal belajar politik pas SMP itu, gitu, ya mungkin kayak Anda juga gitu. Itu saya dulu menganggap bahwa eh, agak cukup apa ya ibaratnya agak cukup naif lah gitu bahwa ini mestinya bisa begini, pasti begini gitu kan. Betul. Setelah saya nyemplung lebih dalam, ternyata semua tidak semudah itu. Ada hal-hal yang harus dilewati, kemudian apa namanya bahwa ternyata even untuk apa membuat gaji yang naik dari 3 juta jadi 3.050.000 tuh ternyata alurnya panjang sekali. Panjang sekali itu alurnya. Ya gitu. Dan orang-orang seperti Anda inilah yang kemudian harus capek-capek mewakili kita untuk mempelajari hal-hal yang rumit ini gitu kan. Mumet ya Pak? Jadi ya kalau kita lihat tuh eh, sama seperti dalam bidang kesehatan kan kalau Hmm. kita kesehatan tuh sering begadang terus hidupnya begajulan gitu. Ntar bakal Hmm. muncul namanya penyakit bahasa kerennya tuh patologi gitu. Sama dalam pemerintahan atau dalam kebijakan publik juga ada penyakitnya disebut dengan patologi birokrasi gitu. Nah, Hmm. patologi birokrasi itu salah satunya ya tadi gitu, terlalu rumit. Jadi untuk ngefix satu hal tuh langsung banyak yang terpengaruh, harus melewati berbagai tahapan, banyak proses, yang Hmm. pada akhirnya lebih seringnya jadinya nggak jadi. Karena para birokratnya sendiri terlalu, bukan terlalu malas ya, Oke. terlalu rumit gitu. Perlu izin sana, izin sini, Iya. bayar sana, bayar sini gitu. Jadi, Kenapa jadi PR sana PR sih? apalagi hal ini semakin rumit dengan banyaknya, Jadi berarti izin harus bayar gitu. nah, nggak usah bayar sana, bayar sini itu, enggak kan, transportasi kan Iya. sulit ya. Maksudnya, udah macet, bayar bensin gitu. Itu kalau kalau misalnya harus offline meetingnya gitu, negosiasinya. Itu juga belum, apalagi dengan banyaknya kementerian baru yang lahir, Nah, banyaknya itu staf-staf itu baru yang sebenarnya lahir, yang salah satu jadi jabatan-jabatan. concern saya juga tuh. Karena eh, Nah, kalau betul. seandainya ini apa kayak dulu, dulu kan Menper apa Hmm. dulu kan Perindak itu kan satu kementerian kan. Terus habis itu ada Iya, Perin, ada Dak. Nah, eh, kalau seandainya ada satu bisnis yang mau didirikan dan itu berkaitan dengan dua lembaga itu, dua. yang tadinya satu, terus mereka harus menghabiskan waktu lebih banyak karena Iya. harus nyamperin dua instansi yang sekali ngurusnya juga belum tentu selesai hari itu juga. Itu dia. Makanya kerumitan birokrasi itu sebenarnya penyakit paling dasar dari semua patologi yang kebanyakan gitu. Hmm, Kelambatan lah, kelambatan birokrasi. Kalau hmm. misalnya orang-orang hukum sering bilang gitu, hukum tuh selalu datang telat gitu. Kenapa? Peristiwanya ada, dampaknya apa, baru bisa kita hukumi, kita rancang gitu. Kalau Ah, kebijakan iya. publik lebih parah lagi. Kalau misalnya peristiwanya ada, nggak ada kelompok kepentingan yang mau memperjuangkan, terus nggak mau dihukumi ya berakhir sudah gitu. Dan sebaliknya kalau masalahnya ada, terus pas udah ada kebijakannya, tapi terlalu ribet, penindakannya juga bakal lama lagi gitu. Nah, saya tuh sebelum kita nanti mereview apa yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ya. Bulan terakhir. Nah, saya mau tanya, eh kalau seandainya kebijakan itu diambil secara apa nyebutnya ya, fleksibel, Iya. bahasa halusnya fleksibel lah gitu, Hmm, kesannya fasis. betul. Negara Tapi kalau yang kalau apa melalui jalur-jalur birokrasi tadi itu lelet. betul. Nah, Hmm. nggak ada tuh titik tengah gitu supaya terutama hal-hal yang urgent banget gitu yang kita tuh supaya nggak perlu nunggu apa proses proses ini proses itu kemudian langsung bisa dilaksanakan emang nggak ada tuh titik tengahnya tuh. Titik tengahnya biasanya kita harus bisa mencegah tadi terjadinya birokrasi yang lambat tuh dengan cara apa? Stabilitas politik. Biasanya itu yang dicari oleh orang-orang administrasi. Eh, tar dulu. So, What the means of stability apa politik stability itu apa? kan tadi ada masalah publik, ada public interest. Oke. Public interest didorong oleh kelompok kepentingan. Ya. Kelompok kepentingan diwakili oleh partai politik salah satunya gitu. Setiap partai Atau politik, mungkin NGO atau mungkin kayak ormas gitu. nah betul, ormas, NGO, orang-orang yang berkelompok untuk satu tujuan gitu. Kalau Hmm. mereka mereka semua ini bisa masuk ke dalam satu lingkup atau satu ekosistem yang sifatnya
saling membantu, bisa saling sepakat gitu, bisa saling bernegosiasi dan berkompromi gitu. Makanya diharapkan kebijakan publik yang lahir bisa lebih luas gitu, bisa lebih cepat Ah, iya. perancangannya gitu. Dan nanti ketika penerapan semuanya bisa saling ngawasin gitu. Oke, ya ya. Karena dalam satu ekosistem bahasanya gitu. Jadi kalau ada masalah bisa langsung diperbaiki, nggak langsung lewat sistem, tapi langsung lewat kompromi antara para kelompok kepentingan ini gitu. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang atau pihak-pihak yang kita sebut sebagai apa kelompok kepentingan ini masing-masing bawa kepentingannya. Nah, itu Itu. memang skill mempengaruhi atau dipengaruhinya itu cukup penting ya. Peran Iya. eksekutif ataupun eh, peran dari sistem juga penting untuk mencegah terjadinya kepentingan yang memang bertentangan banget gitu dengan yang Iya. pengen dilaksanain. Antara bertentangan atau mencoba untuk ini sih, mencoba untuk apa overlap. Overlap ya bisa jadi melewati dari yang seharusnya kan. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, eh menarik sih karena apa ya? Kan masyarakat kan sebenarnya kan orang-orang yang nggak mau tahu ya gitu kan. Ya kita Iya. mohon maaf harus ngomong demikian gitu karena ada banyak hal yang kemudian masyarakat harapkan itu bisa selesai segera atau bisa ditindaklanjuti segera gitu. Tapi karena ada banyak proses yang harus dilewati gitu, sehingga antara kemudian itu terjadi lama, terjadi tidak optimal, atau justru nggak kejadian gitu. Yang apa masyarakat kan setengahnya punya harapan dong gitu kan, punya harapan. Betul. Makanya kadang-kadang nih ya, nih se- hal yang selalu jadi keresahan saya juga adalah suka ada kayak semacam para pahlawan kesiangan gitu kan yang Oh memberikan iya. harapan-harapan gitu ya kan. Iya, saya Hmm. akan begini, ya saya akan begitu gitu ya. Itu. Apa namanya? Kalau saya terpilih maka saya akan begini. Kalau saya terpilih saya akan begitu gitu ya. Begitu. Tapi apa yang terjadi? Ditangkap KPK. Dalam KPK tuh nggak melulu soal korupsi ya, gitu. Iya Nggak melulu soal betul. korupsi. Tapi sesuatu yang diendus sebagai penyelewengan, kendati itu anggaplah kemudian penyelewengan itu untuk sesuatu yang positif ya, mungkin maybe like Robin Hood gitulah gitu kan. Nah, Hmm. tapi kan kalau Robin Hood ada di zaman sekarang kan paling dia kan udah nginep di rutan KPK. Iya. Nah, gimana tuh Pak? Fenomena-fenomena pahlawan-pahlawan kesiangan Hmm. ini. Baik mengenai palang-palang kesiangan, memang sih kalau kaidahnya kan suka bilang lebih baik terlambat daripada nggak samsek gitu. Betul. Cuman kok pertanyaan besarnya kok lu baru datang sekarang gitu, itu aja gitu. Kan lu di sana tuh, kamu udah ngawasin kebijakan publik, bahkan lu yang jalanin para eksekutif gitu, terutama kritiknya itu. Iya. Hmm. Kayak harusnya ini kan bisa diselesaikan secara prematur gitu. Dari awal ketika gejalanya udah muncul langsung tanganin gitu. Betul. Tuh, kenapa nunggu gejalanya besar dulu, terus menjadi masalah publik yang populer, lalu kamu selesaikan di sana. Di sanalah politik sebenarnya bermain, manufacturing konsennya main, bagaimana opini publik dibentuk. Kan Hmm. kalau orang sering bilang orang-orang SDM pemerintahan yang terbaik adalah mereka yang menjalankan meritokrasi kan. Sering banyak Iya. yang bilang digemborkan di mana-mana harus berdasarkan merit, berdasarkan prestasi. Kira-kira lebih populer mana? Masalah yang belum kelihatan tapi langsung dicegah. Gak ada yang tahu kan? Gak Iya. ada publikasi media dan sebagainya gitu. Hanya orang-orang yang tertentu yang mungkin tahu akan potensi masalah tersebut dan ternyata pemerintah selesaiin gitu. Tapi Hmm. kalau ada masalah yang hot, yang besar, terus sang pahlawan datang dan menyelesaikan, wah ini meritokrasi, dia sudah menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi ya berhati-hatilah semoga eh, jangan sampai hasrat untuk melakukan hal dominan di para birokrat ataupun pejabat kita gitu kan. Mereka tuh kan terpilih kan oleh rakyat gitu. Udah yang terbaik kayaknya mah. Kan itu Even meritokrasi gitu. eksekutif itu sebenarnya juga apa ya? Karena dia ditunjuk oleh orang yang dipilih oleh kita, harusnya kan juga jatuhnya Iya. pilihan kita juga dong, secara nggak langsung tapi. Secara nggak langsung ya. Hmm. Jadi ya seperti itu sih yang saya lihat. Dan ini harusnya cara mencegah hal-hal seperti ini terjadi itu dengan adanya pengawasan yang lumayan, kalau bahasa saya sih todong menodong gitu. Ah, iya, iya. Jadi kalau eksekutif telat menyelesaikan suatu masalah ditodong sama lembaga apa gitu, lembaga pengawas. Dan sebaliknya, kalau yang ini ngawasinnya jelek ditodong sama legislator, legislator kerjanya nggak bener ditodong masyarakat gitu.
Jadi saling Ah, mengawasi gitu sistemnya harusnya. iya. Kenapa pahlawan kesiangan ini terjadi? Karena sistem pengawasannya nggak jalan gitu. Kita nggak tahu pejabat publik kita ngapain gitu. Bahkan kita aja nggak kenal sama yang kita pilih kemarin siapa. Betul. Saya ada kenal satu orang sih. Kenal satu orang lewat ya adalah gitu kan. Adalah. Saya nggak tahu apakah jaringan politik Anda sangat-sangat luas gitu ya. Tapi kalau luas mungkin bisa saya minta kontak-kontak aja ya. Saya, nih saya Enggak nembus lah ya. Tempo udah tinggal nembus Kompas doang nih sebenarnya nih. Yang dari kemarin belum bisa nih. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Ini apa eh, bahasan te bahasannya sebenarnya teoritis, tapi karena kita dihadapkan dengan apa ya? Sebenarnya kalau by teori gitu ya, by teori itu sebenarnya bisa, tapi Betul. karena sayang sekali nih ya, sayang sekali ini yang harus Hmm. saya underline banget. Karena manusia itu berangkat dari interest yang berbeda-beda. Kalau saya tidak mau sebut sebagai kepentingan, gitu. Hmm. Hanya apa? Ya itu kelihatannya kayak susah, nggak ketemu, Hmm. nggak ada kayak semacam jalan keluar atau jalan tengahnya gitu. Karena apa? Karena masing-masing ngotot dengan kepentingannya gitu. Nah, dan terlepas kepentingan itu kepentingan untuk pribadi atau emang literally kepentingan publik gitu kan, kayak gitu. Dan pawang-pawang kasihan tuh sebenarnya itu juga pas Raja Ampat tuh juga sebenarnya menarik tuh, karena Hmm. eh kan salah satu yang ribut kemarin itu kan DPR kan. Jadi DPR Iya. kan cukup berisik kan. Nah, tapi mereka tuh harus tahu kenapa perusahaan-perusahaan tuh bisa nambang di Raja Ampat. Salah satunya apa? Karena ada undang-undangnya. Iya ya. Iya. Jadi kalau misalkan tidak ada peraturannya gitu, atau misalkan sudah jelas aturannya bahwa dilarang gitu, ya nggak akan ada itu Nggak tambang-tambang di akan Raja ada Ampat. gitu. Nggak akan Nah, ini ada. perspektif yang bagus bener ya. Ini satu yang kelewatan mungkin. Dari segi regulasi emang bermasalah, makanya terjadi gitu. Iya, bener. Itu eh, saya kayak pernah cerita ke Anda nggak sih kalau bapak saya tuh apa adalah salah satu bagian dari BUMN yang ngurus pertambangan. Oh, belum belum kayaknya. Nah, itu. Jadi dan bapak saya itu juga jadi si BUMN tambang ini anak usahanya itu salah satu yang ngurus Raja Ampat. Yang Wah, kemarin dua lupa namanya apa gitu. Pulau Gak apa? Nah, dan Abiana tuh memberikan perspektif kayak tadi itu. Jadi eh ini konsensus tambangnya udah ada dari tahun 2000 berapa gitu, mungkin bisa dicek. Nah, sedangkan orang tuh baru ribut sekarang gitu. Pertanyaannya, ribut-ribut sekarang ini emang literally peduli atau kita tebak sendiri aja lah gitu kan. Iya. Ya gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang kemarin concern soal Raja Ampat tuh itu anak omelin semua itu. Maksudnya apa ya? Anak sih bersyukur ya bahwa anak ada di Iya. lingkungan itu yang dimana anak bisa dapat informasi yang cukup Mhm. eksklusif gitu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang misleading gitu itu bisa anak luruskan itu. Dan salah satunya itu kalau emang kita mau menunjuk jari soal Raja Ampat, pihak yang pertama kali harus kita tunjuk jarinya itu adalah DPR. Karena DPR lah yang bikin peraturan itu kayak Saya gitu. setuju dan juga mengapresiasi untuk siapapun yang memiliki informasi, memiliki pengetahuan lebih mengenai peristiwa publik yang terjadi karena ya kadang para legislator ini punya ataupun kita para orang-orang yang belajar administrasi itu punya satu cara pandang yang kadang agak mengkhawatirkan, bukan cara pandang sih, yaitu keterbatasan atas informasi yang ada di publik gitu. Betul. Dia ada gap antara orang-orang yang di pusat dan juga masyarakat gitu. Mm-mm. Kayak kalau kemarin kita bisa melihat betapa ignorannya pejabat publik kita itu ketika masalah demo gitu yang pada akhirnya berujung pada penjarahan gitu. Betul. Kan kayak waktu kenaikan gaji, tunjangan rumah gitu. Mereka menyampaikan dengan mudahnya gitu kayak itu kan kayak hidup di kos-kosan gimana gimana gitu. Itu kan bentuk dari ada alam pikiran kita dan mereka tuh nggak sama gitu. Mm-mm. Makanya bagi mereka para legislator tuh wajar, bagi kita itu nggak wajar gitu. Maka Nah, penyamanan nggak presiden ini ini tuh nggak relate tuh. nggak relate tuh mereka tuh soal-soal kayak gini. Tapi respect juga ya buat teman-teman kita yang whistleblower gitu, yang Mm-mm. meniupkan informasi-informasi dari dalam gitu. Mm-mm. Padahal Nah, ngomongin ya soal gitu. informasi dari dalam gitu ya. Jadi Gimana tuh Bang? bapak saya itu kan di bagian safety kan gitu. Dan salah satu agenda rutinnya adalah rapat dengan Kementerian SDM.
Nah, ada satu hal yang selalu jadi pegangan bapak saya setiap kali bapak saya rapat. Apa itu? Ini Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Oh, Gitu. Jadi hal-hal seputar safety kayak macam-macamnya itu ketiga ya. diatur di sini. Termasuk diantaranya adalah kewajiban perusahaan tambang untuk merecovery wilayah pertambangan setelah eksplorasi Oh selesai. iya, Nah, ini ada di CSR peraturan menteri ya. ini. Gitu. Corporate Social Responsibility ya. Iya. Ya, analisis dampak lingkungan, ntar habis Iya. itu Nah, ada ini itu. Wah, ini review dibahas semua di sini. kegiatan. Gitu. Alhamdulillah itu memang harus diterapkan ya. Jadi kebijakan publik yang baik juga sifatnya bukan hanya untuk sesaat gitu, tapi memang diusahakan tuh harus sustain dan untuk for a long time gitu. Betul. Kita ini masih bangsa muda lah kalau pengen bicara konteksnya Indonesia gitu. Iya. Malah Belum dibanding dibanding yang ini ya kayak Amerika, kayak apalagi Inggris belum gitu kan. Nah, itu lebih tua lagi itu. lebih tua lagi itu. Belum Mm-mm. lagi peradaban Cina misalnya. Wah, itu apalagi lebih tua lagi itu. Nah, setelah kemudian kita ngalor ngidul membahas tentang public policy, public interest, kayak gitu-gitu yang by teori sih sebenarnya memang apa ya, harusnya bisa mudah terwujud. Tapi karena ada banyak kepala yang menggerakkan, ada banyak kepentingan yang beradu. Akhirnya apa? Bukannya mengatasi masalah, malah nambah masalah. Gitu. Apa namanya? Tidak seperti slogannya Pegadaian. Waduh, belum di endorse, belum di endorse. Nah, apa yang ingin Bung Fauzan sampaikan? Apa yang ingin Akang Fauzan sampaikan gitu kepada Mhm. pemirsa atau kepada masyarakat menyikapi kebijakan-kebijakan publik yang kayak gitu. Begitu. Yang pertama, hal-hal seperti ini tuh ada yang di bawah kuasa kita dan juga ada yang di luar kuasa kita gitu. Cek barudak stoik, Baru tapi dah tentu stoik. yang namanya opini, pendapat itu memang dibentuk di mana kita berasal, latar belakang keluarga dan sebagainya, pendidikan gitu. Tapi akan lebih baik dan lebih bijak kalau kita bisa melihat sesuatu yang lebih daripada diri kita. Bukan Hmm. hanya soal kita sendiri gitu. Bukan hanya orang sekitar kita, tapi secara umum lebih luas. Supaya apa? Kita bisa lebih bijaksana dan bisa melihat segala sesuatu secara holistik. Dan tentu yang terakhir, yang namanya sebuah mimpi itu kan gak langsung terwujud di saat kita memimpikan hal tersebut. Ada Hmm. langkah-langkah yang harus dilakukan, ada perjuangan yang harus dilalui, bahkan ada pengorbanan gitu. Dan itu nggak beda jauh dengan kebijakan publik. Kalau selama ini kita selalu pro terhadap kebijakan-kebijakan yang hot, populis gitu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, maka yang terjadi adalah nggak bakal ada yang sustain, nggak bakal ada yang bertahan. Kita cuma bakal mengikuti drama-drama politik layaknya komando sorak gitu. Satu tepuk tangan, yang lain ikut tepuk tangan gitu. Dan kita tidak punya kemampuan untuk menolak kapan kita mau tepuk tangan dan kapan kita tidak perlu. Mungkin itu aja. Jatuhnya kayak ini ya berarti. Jatuhnya kayak kita jadi wayang berarti ya. Iya jadi wayang. Atau lebih parahnya penonton wayang. Penonton wayang lebih parah lagi itu lucu banget Lebih sih. parah lagi. Antara buzzer lawan buzzer itu. Apa, 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 apa. Yeay. Ada. Oke, mungkin Akang Fauzan mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa untuk nonton Politalk hanya di Brams F, apa hanya di Bramsok Iya. Media. Eh, suka update politik, pengen melihat bagaimana perspektif lain, pengen lihat hal-hal yang menarik, jangan lupa nonton Politalk hanya di Bramsluk Media. Oke, Kang Fauzan, terima kasih sudah menemani saya malam hari ini dan apa Saya ini juga terima diskusi kasih. Sorry yang banget telat, sorry banget telat. ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Apa namanya ya selagi kita masih di Indonesia. Ya, sumpah. Ini Gue bukan diculik membenarkan oleh ya, tapi area, ya diajarin cara iniin bis anjir. What the fuck? ada ya bis-bis itu menarik sebenarnya ya. Asli Oke, di sini oke, juga oke. menarik sih. Dan pemirsa jangan lupa untuk juga follow sosmednya Ojan, nanti ada di bawah dicantumin gitu ya. Dan Hmm. jangan lupa untuk ikuti semua sosial medianya Bramsluk dan saya Fikri Pamit undur diri. Hasta la Victoria sempre. Ciao.